Idris atau Nabi Idris alaihi salam adalah salah seorang rasul yang merupakan putra Adam yang pertama kali diberikan hak kenabian oleh Allah setelah Adam sendiri dan Syed alaihi salam. Dalam Alkitab, Idris dikenal dengan nama Henokh. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Putra dari Yarid bin Mihlail, bin Kinan, bin Anushi, bin Syed, bin Adam alaihi salam yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam dan Syed. Menurut kitab tafsir, beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, jahit, dan sebagainya. Kisah Nabi Idris sejauh ini hanya sedikit diketahui. Karena tidak terlalu banyak disebutkan nama Nabi Idris alaihi salam. Yang sebenarnya adalah Henokh, sebab beliau dinamakan Idris karena beliau banyak membaca, mempelajari tadarus kitab Allah. Setiap kali beliau mengucapkan tasbih. Setiap hari Nabi Idris menjahit kamis baju kemeja. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakaian itu diserahkannya kepada orang yang menempahnya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan, sehingga malaikat maut sangat rindu berjumpa dengan beliau. Nabi Idris mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan untuk Nabi Idris, lalu beliau menikmati makanan tersebut. Kemudian baginda beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolak. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian beliau berkata, "Wahai Tuan, maukah Tuan bersiar-siar bersama saya untuk melihat keindahan alam persekitaran?" Malaikat maut menjawab, "Baiklah wahai Nabi Allah Idris." Maka berjalanlah keduanya melihat alam persekitaran dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahwa mereka telah berkeliling selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris tidak dapat menahan hasrat ingin tahunya itu. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu siapakah Tuan yang sebenarnya?" Ia menjawab, "Saya adalah malaikat maut. Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" Malaikat maut menjawab, "Benar ya Idris. Sedangkan Tuan bersama saya selama 4 hari, adakah Tuan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku, aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." "Wahai malaikat, apakah tujuan Tuan datang? Apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Ujar Nabi Idris, "Saya datang untuk menziarahimu dan Allah telah mengizinkan niatku itu." "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuan mencabut nyawaku, kemudian Tuan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu." Malaikat maut pun menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah." Lalu Allah mewahyukan kepada malaikat maut agar ia mencabut nyawa Idris alaihi salam. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga.
Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia. Dengan perasaan hibah dan sedih ia bermohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah kembali. Kemudian malaikat maut memeluk Nabi Idris, dan ia bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimanakah Tuan merasakan kesakitan maut itu?" Bila seekor binatang dilapah kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripadanya. Padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuan, ketika saya mencabut nyawa Tuan itu, belum pernah saya lakukan terhadap siapapun sebelum Tuan. Wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lagi kepada Tuan, yaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat neraka, supaya saya dapat beribadah kepada Allah lebih banyak lagi, setelah saya menyaksikan dahsyatnya api neraka itu. Malaikat maut menjawab, "Wahai Idris alaihi salam, saya tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin dari Allah." Akhirnya Allah mewahyukan kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam neraka. Maka pergilah mereka berdua ke neraka. Di neraka itu, Nabi Idris alaihi salam dapat melihat semua yang diciptakan Allah untuk menyiksa musuh-musuhnya, seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, kala, api yang membara, timah yang mendidih, pokok-pokok yang penuh berduri, air panas yang mendidih, dan lain-lain. Setelah merasa puas melihat keadaan neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris alaihi salam berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam syurga, sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu, saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah." Malaikat menjawab, "Saya tidak dapat membawa Tuan masuk ke dalam syurga tanpa perintah dari Allah," jawab malaikat maut. Maka malaikat maut pun bermohon kepada Allah. Kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki syurga dan kemudian harus keluar lagi. Kemudian pergilah mereka berdua, sehingga mereka sampai di pintu syurga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Maka mahukah Tuan memohonkan kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkan aku memasuki syurga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka. Lalu Allah pun memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam syurga. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam syurga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah untuk para wali-walinya, berupa buah-buahan, pokok-pokok yang indah, dan sungai-sungai yang mengalir, dan lain-lain. Nabi Idris pun masuk ke dalam syurga. Beliau meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon syurga, lalu ia keluar kembali dari syurga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam syurga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam syurga dan ambil kasut Tuan." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Quran Surah Ali Imran ayat 185. Sedangkan saya telah merasakan kematian, dan Allah berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu." Maryam ayat 71. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu." Dan firman Allah lagi yang bermaksud, "Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya syurga." Al-Hijr ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di syurga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah dengan firman-Nya bermaksud, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka,
kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 56-57. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat ditemani oleh seorang malaikat. Beliau hidup sampai usia 82 tahun. Sekian kisah dari Nabi Idris. Jangan lupa like video ini dan subscribe, biar kamu dapat notifikasi kisah lainnya.